Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Di sini saya akan melakukan pemupukan ya setelah melakukan penggemburan dengan alat garpu. Diusahakan garpu sahabat jangan sampai pakai cangkul ya agar tidak mengenai akar ya, akar tanaman cengkeh. Jadi kebanyakan pada umumnya orang sekitaran saya memupuk pakai media cangkul lalu dicangkulin ya. Pas sekitar akar serubutnya itu adalah salah kaprah sahabat ya, bukan menyuburkan, itu malah menghancurkan. Jangan sampai terputus ya akar serabutnya. Diusahakan di luar ujung tajuk daun. Nah, di garpunya bisa dilihat bekas penggemburannya. Jangan terlalu dalam juga, yang penting ada gembur, ada celah, ada rongga-rongga untuk sirkulasi udara pada tanaman cengkeh di sini. Jadi apa guna kalau kita memupuk tidak digemburkan ya? Kalau memupuk sekaligus menggemburkan sekaligus memupuk, insya Allah akan memperlancar sirkulasi udara pada tanaman cengkeh di sini dan menggembur dan bakal menyerap air jauh lebih banyak ke dalamnya, serta menghijaukan ya, atau menghijaukan dan lebih estetik dan lebih prima pada tanaman daun cengkeh di sini karena lancarnya sirkulasi udara pada akar tanaman cengkeh di sini. Karena ada cengkeh juga ya sangat memerlukan sirkulasi udara, terutama udara O2 atau disebut dengan oksigen. Jadi racun-racun amoniak yang ada di dalam tanah itu sendiri akan terkena atau keluar oleh sirkulasi udara yang tanahnya setelah saya gemburkan seperti ini. Baik, saya akan melakukan pemupukannya dengan pupuk NPK Ponska. NPK Ponska aja sudah cukup sebetulnya, tidak harus pakai SP36, urea ya dan lain-lain. Dengan Ponska aja sudah cukup, dan Ponska tidak akan mengendap di dalam, apalagi musim hujan seperti ini. Dan dia sifatnya higroskopis dan mudah larut ionnya terhadap air sahabat ya. Jadi seperti itu sahabat, sekitar 350 gram saya kasih di usia cengkeh yang sudah 3 tahun seperti ini, yang kemudian tanahnya sudah saya gemburkan ya, sudah gemburkan, terus kemudian dimasukin ke tanah, ke lubang tanam ya, atau ke lubang yang sudah digemburkan pupuknya, agar tujuannya lebih cepat menyerap dan gembur, porositas tanahnya juga tidak padat dan memudahkan akar terus untuk menjalar, dan pertumbuhan cengkeh pun tidak akan stagnan setelah dibersihkan tanaman pisang di sekitarannya yang sudah rapat agar tidak menaungi ya. Karena kalau terlalu rimbun di usia tanaman sudah 3 tahun seperti ini, itu sangat tidak mau sekali tanaman cengkeh. Dia membutuhkan naungan ketika masa tanam di bawah usia 1 tahun ke bawah. Lewat daripada 1 tahun ke bawah atau usia 2 sampai 3 tahun, dia tidak terlalu begitu mau ya, tidak terlalu begitu mau dinaungi apapun. Pengennya dia sendiri single dan matahari cukup full, masuk intensitasnya, pancarannya ya. Terima kasih, mudah-mudahan dan simak terus videonya ya, penjelasannya untuk khususnya untuk indukan ya, untuk indukan tanaman cengkeh di sini. Pada awalnya ya bisa sehat, bisa serimbun ini, bisa tahan cuaca, walaupun sekaligus di sini tidak ada pipa pirasi air untuk penyiraman ya. Terima kasih. Ini cengkeh ya, cengkeh yang varietas Zanzibar yang dari indukan, usia indukannya itu adalah lebih daripada 50 tahun ya. Itu lebih daripada ideal ya untuk syarat menyemai awal dari biji cengkehnya itu sendiri untuk dijadikan pembibitan dan dijual ke para petani atau sekaligus kita tanam di lahan kita sendiri. Kenapa tujuannya seperti itu? Agar kalau indukannya yang sehat, berbuah lebat ya, berarti tidak kena penyakit ya, yang sering berbuah, nah di situ akan mengeluarkan bibit-bibit cengkeh yang unggul dan berkualitas. Tujuannya supaya nanti kita nyemai dari bijinya cengkeh itu sendiri, yang indukannya memiliki indukan yang sehat, kuat, tua, dan berbuah lebat, maka akan pengaruh ke genetiknya. Tidak akan mudah kena penyakit,
mudah tumbuhnya, berbuahnya nanti juga lebat, dan awet umurnya, tidak mati gadis ya, seperti itu. Nah sekarang kenapa cengkeh banyak orang yang dikeluhkan tanaman cengkeh itu mati muda setelah panen 1 kali, bahkan sampai 2 kali. Itu disebabkan ya banyak beberapa faktor sebenarnya, dari indukannya yang belum tua, di bawah usia 10 tahun, di bawah usia 5 tahun sudah dijadikan pembibitan, itu masalahnya. Ya, jadi indukan itu diusahakan harus tua. Tumbuh, tapi nanti sekalinya kita berbuah, menikmati panen 1-2 kali, ya panen 1-2 kali itu kan di awal pertama panen dan keduanya itu belum cukup ideal kalau cengkeh. Ya sahabat ya, kalau lebih ideal lagi 10 tahun ke atas tuh. Karena cengkeh itu bisa berbuah juga pas tanam 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bisa berbuah. Apalagi cuaca yang kemarau berkepanjangan. Gitu, karena dia stres terhadap cuaca, itu stressing air. Bisa mengeluarkan dia buah dan tidak mengeluarkan trubus. Nah justru dikebalikannya seperti ini, di musim hujan seperti saat ini, sekaligus cengkeh yang sudah tua pun berbuahnya tidak maksimal karena stimulir daunnya oleh air hujan. Jadi akan mengeluarkan bunga buah, disiram langsung diguyur oleh air hujan, maka akan yang terjadi bukan pembuahan malah trubus seperti ini. Dan ini varietas Zanzibar. Kenapa kok dibilang Zanzibar? Di sini adalah pucuk mudanya atau trubus mudanya dia mengeluarkan warna merah. Beda si putih ya, si Ambon sama si kotok tidak seperti ini. Ini sangat merah berapi-api ataupun merah muda atau merah jambu seperti ini ya. Dan diusahakan setelah tanaman cengkeh nanti usia 3 tahun ataupun usia lebih daripada 3 tahun ya sahabat, diusahakan cengkeh itu kurangilah penyiraman, karena cengkeh memerlukan intensitas penyiramannya itu adalah pasca tanam 1 sampai dengan 3 tahun. Lebih daripada 3 tahun membutuhkan, tapi tidak terlalu banyak intensitasnya. Itulah karakternya ya. Jadi cengkeh di sini usianya sudah 2 tahun ataupun 3 tahun lebih, karena 3 tahun ini tidak tinggi, saya pruning terus. Nah di bawah sana juga banyak tanaman cengkeh saya tuh, bisa dilihat, dan di bawahnya juga adalah kali. Tuh, bisa dilihat sahabat ya. Dan di sini sekarang saya melanjutkan pemupukan sahabat, dan sebelum pemupukan maka melakukan sanitasi pada lahannya atau menyangi gulma liar yang bisa menyimpan virus ataupun inang ya di dalam gulma itu sendiri. Karena di musim hujan ini adalah sangat berbahaya. Kalau ketika nanti di sekelilingnya banyak rumput, kemudian hujan turun, maka virus-virus yang akan menempel, yang bersarang di gulma di sekitaran tanaman cengkeh di sini akan menyebar virusnya ke tanaman cengkeh ya. Jadi diusahakan lakukanlah terus sanitasi pada lahannya atau memupuk nomor sekian. Jadi di sekelilingnya ini tadinya banyak pisang ya yang jarak berdekatan, kemudian pisangnya saya robohkan karena nampaknya di sini tanaman cengkeh sudah tidak memerlukan lagi naungan kalau sudah usia lebih daripada 3 tahun ya. Tidak perlu lagi, dia tidak membutuhkan. Jadi kalau sengaja kita biarkan naungan di sini banyak, otomatis banyak berguguran nanti daunnya dan pertumbuhannya hanya di situ-situ saja karena penetrasi sinar matahari ataupun intensitas pancaran sinar matahari itu sangat minim sekali ya yang diterima oleh tanaman cengkeh di sini, karena dia sangat terganggu untuk proses fotosintesisnya terutama di pagi hari. Oke, jadi hanya itu saja penjelasan dari saya, Rudian Putra, sahabat ya. Setelah melakukan penyiangan, melakukan penggemburan dan sekaligus melakukan pemupukan, diusahakan terus dijaga, dirawat, dibersihkan, melakukan terus sanitasi pada gulma-gulma yang di sekitarannya, terutama khususnya di musim hujan seperti ini. Jangan dibiarkan banyak gulma yang menumpuk di sekitarannya ya. Diusahakan lening, bersihkan supaya tidak ada penggerek batang ataupun rayap juga ya yang bisa mengganggu batang-batang tanaman cengkeh di sini, agar tujuannya biar tidak merusak. Terima kasih dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya seputaran tentang tanaman durian, cengkeh, alpukat dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi para sahabat sekalian semua dimanapun berada. Jadi diusahakan perawatan yang maksimal agar hasil buahnya juga nanti maksimal di kemudian hari. Dan insya Allah siapapun yang ingin menanam tidak akan pernah mengkhianati hasil ya sahabat.
Nanti bisa dibuktikan kepada sahabat-sahabat sekalian, tanaman-tanaman saya yang setelah saya tanam usia 2-3 tahun, bahkan 5 tahun, akan saya tunjuk hasil daripada panennya satu per satu. Terima kasih dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.